Ya, saudara, kasus penculikan anak belakangan ini terus bermunculan di tanah air. Belum hilang dari ingatan kita kasus penculikan Malika yang baru ditemukan setelah sebulan menghilang. Beberapa hari lalu muncul kasus penculikan sadis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menyebabkan korbannya tewas dibunuh para pelaku. Ironisnya, para tersangka ternyata masih berusia belasan tahun dan nekat melakukan penculikan karena terinspirasi penjualan organ manusia di internet. Lalu bagaimana cara agar tidak terjadi korban? Berikut segmen Kasbuser Info Kriminal. Kasus penculikan kian mengkhawatirkan. Kepolosan anak-anak seringkali dimanfaatkan oleh para penjahat untuk mendulang keuntungan. Lantas seperti apa modusnya dan bagaimana cara mengatasi agar anak Anda tidak menjadi korbannya? Ikuti selengkapnya dalam Info Kriminal bersama saya Medi Heriasti dan juru kamera Dedi Effendi. Kasus penculikan anak pasangan Tunggal dan Onih yang bernama Malika terjadi pada 7 Desember tahun lalu. Korban diculik oleh seorang pria di Jalan Gunung Sahari 7A Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak kenal lelah, Onih sang ibu mencari ke sana dan kemari sambil membawa foto anaknya. Setelah hilang hampir 1 bulan, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya meringkus Iwan Sumarno alias Yudi, pelaku penculikan terhadap Malika. Tersangka diringkus di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku ditangkap saat tengah memulung memakai gerobak sambil membawa serta Malika. Terima kasih atas kerja kerasnya, bukan anak saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, yang hanya bisa saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih. Di Cilegon, Banten, seorang bocah perempuan 4 tahun bernama Adriana Syafitri diduga menjadi korban penculikan oleh salah satu saudara tiri ibunya. Peristiwa bermula saat pelaku yang datang ke rumah korban mengajak korban dan kakaknya yang berusia 7 tahun tanpa sepengetahuan orang tuanya ke salah satu pusat perbelanjaan. Setelah sempat berjalan-jalan dan mengajak makan, pelaku kemudian menyuruh kakak korban untuk pulang seorang diri dengan alasan agar mengajak ibu korban ikut jalan-jalan. Namun, saat ibu korban datang, pelaku dan korban sudah tidak ada di lokasi. Ngomong sama ibunya mah kita disuruh nyusul ke Ramayana biar bisa main bareng. Nah, ibunya pun ya langsung merespon tapi tidak langsung jalan menuju ke Ramayana. Karena kita punya bayi nggak bisa keluar maghrib ya kan, melainkan nunggu habis maghrib baru bisa keluar. Nah setelah maghrib keluarlah anak saya yang pertama sama yang ketiga, ya kan sama istri bertiga itu keluar ke Ramayana menuju ke Ramayana. Sesampainya di Ramayana mereka tidak menemukan si anak saya yang nomor 2. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, penculikan sadis menimpa seorang bocah laki-laki berumur 11 tahun. Korban yang diculik dari tempat parkir minimarket di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Panakukang pada hari Minggu lalu, ditemukan pada Selasa dini hari sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka di kepala dan tubuhnya terbungkus plastik di sebuah kebun tak jauh dari Sungai Nipa-Nipa, Kabupaten Maros. Kepada polisi, para tersangka yang masih berusia belasan tahun mengaku nekat menculik korban karena terinspirasi sindikat penjualan organ tubuh manusia yang dilihatnya di internet. Namun saat para tersangka sudah berhasil menculik korban, kedua tersangka bingung saat hendak menghubungi sindikat penjualan organ tubuh manusia tersebut. Tak mau korban menceritakan penculikan ini kepada orang lain, para tersangka akhirnya tega membunuh korban. Ngecek dari belakang, nggak berteriak, masih ada suara anak tadi, masih ada suara anak pak. Terus waktu itu
cekek langsung pingsan, apa dituntut langsung kepala anak, apa tuh lunturkan tembok kan, tembok, lantai keluar darahnya, iya buka, keluar darahnya, pingsan nih, nabak ngecek GWC. Awalnya kayak ini Jong, kayak scroll YouTube kan, nemu video begitu. Video apa itu? Misal Berita apa? misal satu ginjal kita, Oh, jadi ratusan juta. Di situ mulai kepikiran, bilang kalau berhasil ini bisa kubelikan kakakku laptop, sama bisa kubantu bangun rumah. oh, lihat internet harga penjualan organ tubuh. Iya, internet. Maraknya kasus penculikan anak akhir-akhir ini mendorong para orang tua lebih waspada dalam menjaga buah hati, baik di tempat umum maupun di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak berusia di bawah 10 tahun seringkali menjadi sasaran potensial bagi para pelaku penculikan. Dan tentunya ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan agar anak Anda terhindar dari pelaku kejahatan tersebut. Yang pertama, berikan batasan kepada anak-anak Anda mengenai kemana mereka boleh pergi. Berikan pengawasan berlebih ketika ada di tempat umum seperti halnya di taman bermain, mal, kamar mandi umum, ataupun berada di sekitar rumah Anda. Yang kedua, jangan memakaikan pakaian-pakaian bertuliskan nama mereka, karena anak-anak cenderung lebih percaya kepada orang-orang dewasa yang tahu nama mereka. Yang ketiga, jangan berikan perhiasan yang berlebihan. Berikanlah perhiasan yang secukupnya agar anak Anda tidak terlihat terlalu mencolok. Yang selanjutnya, berikan pemahaman kepada anak Anda terkait orang-orang asing. Jangan mau diberikan permen atau hadiah-hadiah lainnya, dan jangan juga mau dibawa pergi kemanapun, meskipun kedengarannya menyenangkan bila itu diajak oleh orang-orang asing atau orang-orang yang tidak dikenal. Yang terakhir, Anda juga bisa mulai memberikan pengajaran kepada anak Anda mengenai cara membela diri. Minta perlindungan kepada aparat dan berteriak bila ada orang-orang yang tidak dikenal mengikuti anak Anda dari belakang atau meminta anak Anda untuk masuk ke dalam mobil. Dan yang paling penting, katakan tidak kepada siapapun yang mengajak anak Anda pergi kemanapun bila itu orang-orang yang tidak dikenal. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun telah menyediakan hotline di 021 129 dan melalui WhatsApp di 0811 129 129 untuk laporan kasus penculikan anak. Ya, kasus penculikan memang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Walaupun sebagian dari korban penculikan ini berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, namun sebagai orang tua tetap harus meningkatkan kewaspadaan dan ekstra peduli terhadap buah hati Anda. Demikian info kriminal kali ini, saya Mehdi Ariasti dan juru kamera Dedi Effendi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lagi deh.